Kalau misalnya kayak seorang Ahmad Dhani ngelarang lagunya dipakai orang lain tuh sah Kalau aja. melarang sah sepanjang yang bersangkutan, sekali lagi siapapun boleh melarang karya ciptanya digunakan orang lain tanpa izin dan tanpa bayar royalti. Siapapun. Boleh. Poinnya itu ya. Konsepnya di situ. Tanpa izin dan membayar royalti. Yes, konsepnya di situ. Filosofi dasar hak cipta kan di situ. Siap. Terima kasih Pak. Ya sami-sami Pak Tumpun. Sudah clear. Belum pasang. Ulang lagi Mas. Jadi alhamdulillah hari ini sudah clear semua. Rekan-rekan media tadi mendengar semua, kita mendengarkan semua. Di sana ada pemangku kepentingan, ya, ada LMKN, ada LMK, ada kemudian pakar hukum, ya, ada Profesor Agus dan lain sebagainya. Juga kemudian ada lawyers dari LMK, ada pihak pemerintah menyatakan sama. Satu pemahaman bahwa siapapun pengguna atas hak cipta, ya, yang dia menggunakan ciptaan orang lain maka wajib mendapatkan lisensi ataupun izin dan membayar royalti. Itu garis besar dari semua. Wajib itu karena sejatinya undang-undang hak cipta itu dibuat untuk melindungi pencipta, bukan pengguna, tapi melindungi hak cipta seseorang. Gitu. Jadi melampaui undang-undang itu sendiri, filosofisnya undang-undang itu dibuat untuk melindungi pencipta, ya. Sehingga hak-hak keperdataan, hak-hak nilai manfaat atas ekonomi yang dia ciptakan harus kemudian dijaga. Ditambah juga bahwa LMKN menyadari ada kekurangan karena soal dia tidak bisa lebih masuk pada litigasi. Seharusnya LMKN ini proaktif. Jadi ketika ada IO yang nakal, ketika ada IO yang tidak melaporkan dan membayar royalti, maka itu seharusnya diproses hukum dan undang-undang hak cipta mengatur itu di pasal 113 ayat 2, ancamannya 3 tahun, ada denda 500 juta rupiah. Itu semua hari ini sepakat dan sudah clear. Alhamdulillah. Ini ke depan menjadi juga jaminan kepastian hukum untuk para komposer pencipta lagu. Dan tadi bersama-sama Mas Dhani semuanya sepakat dan menyatakan sikap secara bersama akan konsisten mengawal agar hal-hal tadi tidak pernah berulang. Ada IO nakal tidak membayar royalti, ada pengguna tidak membayar royalti, akan sepakat kita sama-sama proses hukum. Pemerintah akan mensosialisasikan, LMKN akan melakukan proses mitigasi, kita juga masyarakat akan mengawasi itu semua. Itu sementara mungkin Mas Dhani. Jadi alhamdulillah sudah clear ya apa yang menjadi polemik hari ini. Mulai hari ini IO harus masuk ke www.lmknlisensi.id. Mulai hari ini. Dan mulai hari ini sudah difasilitasi oleh LMKN segala sesuatunya online. Ya, tadi alamatnya yang disebutkan oleh Mas Dhani itu. Jadi akan di-cut terlebih dahulu. Masih juga kemudian ngeyel itu berkonsekuensi hukum. Ya, berkonsekuensi hukum dan ada pasal pidananya begitu. Jadi jangan main-main, nggak boleh main-main. Kita harus sama-sama menghargai, menghormati hak cipta seseorang. Ya, ini adalah hak asasi manusia, hak kodrati, ya, jauh melampaui undang-undang yang mengaturnya itu sendiri. Karena melekat dia hak atas apa yang telah diciptakan, karya-karya yang telah diciptakan. Jadi jelas, sangat tidak elegan, sangat tidak beretika, malah melanggar hukum ketika seseorang ataupun pengguna dia mengingkari, ya, ketika menggunakan hasil ciptaan orang lain, terus kemudian dia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak membayar royalti, tentu itu secara etika, secara hukum jelas-jelas melanggar. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya dengan adanya acara ini, ya kan, kita
kita harus berterima kasih kepada seorang tokoh dan musisi yang bernama Ahmad Dhani, karena dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya dorongan, dengan adanya action dari seorang musisi, ya, seorang legenda hidup yang bernama Ahmad Dhani, semua ini bisa terbuka. Bahwa hal ini bukan merupakan hal yang baru. Kegelisahan dari para pencipta lagu ini sudah bertahun-tahun. Bukan hanya 1-2 orang saja yang menyuarakan, tapi lenyap, hilang seperti tidak ada bekas. Dan ketika Mas Ahmad Dhani menyuarakan ini dengan momen-momen tertentu, tentunya mungkin ada perbedaan pendapat dengan Mas Once, ini mendorong para stakeholder untuk kemudian proaktif. Nah, termasuk salah satunya adalah dengan mengadakan diskusi publik ini, sehingga kita mendapatkan konklusi yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh rekan Aldwin, konsekuensi hukum sudah ada yang akan dilakukan ke depannya, dan kami juga tadi sudah berkoordinasi di setelah acara untuk secepatnya kita mendorong SKB, surat kesepakatan bersama antara LMK, antara Kementerian Pariwisata dengan IO dan juga kepolisian untuk membuat surat kesepakatan bersama SKB yang merujuk pada hal-hal yang sifatnya teknis. Kesepakatan bersama, kesepemahaman bersama, sehingga ketika terjadi pelanggaran atau tidak terjadi dispute di lapangan, ini bisa langsung dieksekusi. Mengingat apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi selama ini, banyak sekali perkara, ya, nggak banyak benar, ada 3 perkara yang sudah dijalankan dan itu rata-rata non executable, tidak bisa dijalankan. Ya. Dan hal seperti ini tentunya merupakan output yang cukup baik, ya kan, terlepas dari berbagai macam angle bahwa kita punya penafsiran dan ada beberapa penafsiran yang lain, tapi ada sikap proaktif dari stakeholder. Ini berkat dari Mas Dhani. Jadi sementara itu yang kita sampaikan. Ali. Jadi saya kesimpulannya teman-teman tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Hari ini poinnya juga ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama, hari ini mungkin ini sebuah angin segar ya, diskusi tadi antara LMKN, Dirjen Haki, dan dihadiri musisi Ahmad Dhani. Ini sebuah angin segar buat jadi sebuah angin segar bahwa ada titik terang atau jaminan buat para pencipta lagu di hari tua. Hari ini mereka dengan sistem terbaru ini sedikit banyaknya nih ada harapan agar dari tuanya dapat bayaran royalti yang sesuai, yang selama ini carut marut kan gitu. Yang kedua, saya melihat yang saya tangkap hari ini adanya kesepakatan setiap orang yang tidak atau IO yang tidak mendapatkan izin, maka semua sepakat tadi, teman-teman juga udah saksikan, mau pihak pemerintah, LMKN sepakat untuk memprosesnya secara pidana. Ini yang paling penting. Jadi kepada para IO, para penyanyi, khususnya penyanyi ya, ketika mengadakan kontrak, tolong dicantumkan adanya semacam klausul. Ketika ingin mengundang penyanyi harus clear dulu royaltinya. Kalau enggak, dari pemerintah melalui hukum dan HAM sepakat, Kementerian dan LMKN akan diproses secara hukum. Siapapun IO dapat diproses secara hukum. Ini warning buat teman-teman. Nah, yang terakhir tadi sudah disampaikan teman-teman juga bahwasanya royalti ini harus atau sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap IO karena itu adalah ketergantungan bagi para pencipta lagu ya Mas. Karena kalau nggak dibayar, bagaimana teman-teman para pencipta lagu di kemudian hari ingin menciptakan lagu berikutnya? Kan orang jadi malas, kira-kira begitu. Dibayar aja males. Nah, dibayar aja malas sekarang kan, apalagi nggak dibayar. Jadi ini pesannya hanya itu, pesan moral bagi saya. Selamat kepada para pencipta lagu, para musisi. Hari ini, insya Allah ke depan mulai hari ini ada satu sistem di LMKM yang mudah-mudahan bisa memakmurkan para musisi di khususnya pencipta lagu di kemudian hari. Mungkin itu saja. Satu hal yang penting ini ada aspirasi, ada satu hal. Jadi besaran tarif royalti ini tugas besar LMKN agar proaktif salah satunya. Besaran tarif royalti berdasarkan surat keputusan Menteri Kumham itu terakhir 2017. Sudah habis. Jadi putusannya itu 2016 berlaku sampai 2017. Dan itu sudah habis. Ya. Nah, ini harus peka terhadap hal-hal itu. Artinya harus disesuaikan, LMKN harus menyesuaikan besaran. Kan terjadi inflasi. Ya.
harga mie instan saja 2017 dengan 2023 jauh banget nih, ya. Artinya kasihan juga nanti para pencipta mendapatkan hak royaltinya tidak sesuai dengan masa konteks kekinian, ya, disesuaikan dengan tahun itu sudah expired, ya, misalnya di 2017 berlakunya, meskipun masih tetap bisa berlaku, tapi keberlakuannya tarif itu per tahun. Jadi meminta kepada LMKN untuk segera mengupdate, ya, besaran royalti di keputusan 2000. Dan kita tadi sudah sepakat besarannya itu ditentukan oleh musisi juga. Nah, itu poin penting. Tadi sepakat semua stakeholder besaran itu dengan mengundang semua komposer, pencipta, musisi untuk sama-sama duduk agar kemudian merumuskannya bersama. Rekeningnya jelas daripada mereka, bukan hanya pemangku kepentingan dari pemerintah ataupun LMKN, tapi harus kemudian mendengar aspirasi dari para musisi. Itu poin. Mengatakan bahwa undang-undang hak cipta itu dibentuk sejujurnya dan filosofi adalah untuk kepentingan pencipta. Itu dulu. Jadi bukan untuk kepentingan penyanyi atau pelaku pertunjukan dalam konteksnya Mas Dhani dengan Mas Once. Itu. Kedua, LMK juga dibentuk itu untuk mendukung kepentingan daripada pencipta. Bukan untuk kepentingan pelaku pertunjukan dalam hal ini. Jadi itu ya, dua filosofi ini tujuan pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi para pencipta. Jadi kalau ada oknum, ya kan, penyanyi yang berlindung di pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang cipta, itu dengan sendirinya, ya kan, tidak memahami esensi daripada tujuan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi itu tambahan. Sekian dan cukup puas. Ada soal somasi yang Once sendiri gimana? Itu nanti biar wawancara sendiri sama Ali sama Ali. Jadi udah ada tanggapan dari jangan Ali aja, biar Ali aja. Jadi begini, kita mau menegaskan ada hal yang perlu saya tegaskan. Mungkin teman-teman belum tahu bedanya LMKN dengan LMK. Tadi itu kita kan berdiskusi dengan LMKN. LMKN itu adalah asosiasi daripada LMK. Dari 11 LMK itu namanya LMKN. Nah, saya itu terdaftar di dalam satu dari 11 LMK yang namanya WAMI. Jadi Ahmad Dhani itu sudah menyerahkan hak eksklusifnya kepada WAMI, ya, menyerahkan kuasa untuk mengelola itu diserahkan sudah kepada WAMI sejak 2016 atau 2017 saya lupa ya. Lalu saya sudah berkoordinasi dengan WAMI bahwa saya melarang seseorang yang bernama IO nama Elfonda Once untuk tidak diberikan izinnya ketika menggunakan lagu saya, dan itu sudah disepakati oleh WAMI. Tadi WAMI tidak datang hari ini. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya sudah sepakat dengan WAMI bahwa tidak ada saya, termasuk Rika Ruslan juga bisa memberikan hak eksklusifnya, yang sudah memberikan hak eksklusif kepada WAMI, dan WAMI juga bersedia bahwa The Groove tidak boleh menyanyikan lagu-lagunya Rika, termasuk juga Kerispatih tidak boleh menyanyikan lagu-lagunya Badai, termasuk juga Piu sudah melarang Ari Lasso untuk tidak menyanyikan lagunya Piu. Gitu. Jadi persoalan hak melarang itu ada pada WAMI. Nanti silakan saja tanya pada WAMI soal masalah pelarangan lagu tadi. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Agus bahwa lagu itu adalah hak yang paling eksklusif, yang bahkan tidak bisa diatur-atur oleh undang-undang. Ya. Gitu. Itu hakikat daripada undang-undangnya itu tadi. Sudah dijelaskan di poin tadi, nggak tahu saya udah share ke teman-teman soal yang tadi. Jadi berikutnya memang seperti itu. Jadi makanya soal somasi ya nanti dia berdasarkan hak eksklusif yang sudah diberikan kepada WAMI tadi, mungkin saudara Ali Lubis masih berniat melayangkan somasi, entah sudah dikirim atau belum. Ya nanti kalau sudah dikirim nanti dikabarin. Yang soal kemarin kami sama Once itu kan bilang katanya
sejak tahun 2010 Yes. sampai sekarang, dan kenapa sih Mas baru sekarang Mas Dhani menuntut untuk layak Ya karena keselnya baru sekarang. Kemarin nggak kesel sama. Tapi sakit hatinya sejak 2010 ya? Enggak, ya iya tuh. Oh, ya. Kan Once kan baru kemarin sakit hati, ini Mas Dhani baru 2010. Ini kira-kira. Jadi maksud soal royalti ini sampai mana Mas? Ya saya lihat kan, kita tadi lihat LMKN sendiri sudah memang udah mau berbenah ya. LMKN sudah mau berbenah, ya oke lah dengan adanya mereka membuat sebuah sistem online pendaftaran dan lain-lain. Saya itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya udahlah, kita lupain yang masa lalu lah. Kalau misalnya nggak ada laporan dari 2010 sampai 2020, ya udah kita lupain, yang penting kedepannya lebih baik gitu aja. Berarti kalau launch kemarin itu sudah diserahkan lagi ke LMK seperti apa? Ya udah kita lupakan aja lah. Yang penting kedepannya kita sekarang, yang penting kedepannya adalah ternyata perdebatan ini sudah selesai. Perdebatan ini akhirnya menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat pengarang lagu, bukan buat penyanyi. Ya maaf saja, karena Bang LMKN kan memang sejatinya dibuat untuk melindungi hak-hak pengarang lagu. Dan saya sudah punya grup discussion bersama pengarang lagu, komposer, dan memang saya dititipi oleh Mas Indra Lesmana bahwa kita harus ikut merumuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan undang-undang hak cipta. Karena kemarin kita nggak ikut, makanya undang-undangnya banyak yang bertentangan. Dan ternyata LMKN sendiri menyadari bahwa ada undang-undang yang memang yang membingungkan. Rencana mau direvisi tadi. Nah, sepakat juga mau merevisi undang-undang. Jadi undang-undang yang selalu dibawa Pak Once mungkin udah nggak ada lagi tuh. Jadi Once yang nggak boleh marah karena undang-undang yang dia bawa itu bentar lagi udah nggak ada, udah fix sekarang. Pasal-pasalnya yang selalu dibawa itu udah akan pastikan udah nggak ada lagi, sehingga tidak ada lagi dualisme tafsir. Fix semuanya satu tafsir. Mas, kalau seandainya misalnya Once sendiri mau membayar enggak, sudah nggak mau. Sudah nggak mau. Saya sudah nggak mau. Jadi ini sudah masalah brand, bukan prinsip. Dewanya kan masih ada. Oh ya. Ya, Dewanya masih ada. Saya dan Anda sebagai founder Dewa 19, Dewanya masih ada dan masih berkegiatan. Dan nggak mungkin ada konser-konser lain yang berkenaan dengan Dewa 19. Kan kalau misalnya semisalnya, ya ini semisal saya tidak bisa melarang seorang IO untuk melakukan konser, nanti suatu saat akan ada konser Ari Lasso dan Once menyanyikan 30 hits Dewa 19 tanpa Dewanya. Kalau saya nggak bisa melarang, itu bisa terjadi konser itu. Tour 30 kota, Once dan Ari Lasso menyanyikan lagu Dewa 19. Bandnya Darbombes misalnya, atau bandnya Suntoloyo Band misalnya. Featuring Tio Nugros. Ya, featuring Tio Nugros, featuring Wawan Juniaso. Ali Lobis. Itu ya maksudnya. Ini udah bukan apa pertikaian saya sama Once ini sebenarnya bukan di ranah hak cipta sebenarnya. Bukan di ranah hak cipta, ini udah di ranah persaingan usaha udah gitu. Karena kalau Once masih menyanyikan lagu Dewa 19 itu mengganggu usaha saya dan Anda dalam rangka mencari nafkah di Dewa 19. Kan Once sudah keluar dari Dewa 19 sejak 2010. Jadi ya ketika Once memutuskan untuk keluar dari Dewa 19 tahun 2010, ya konsekuensi logisnya dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Masa dia keluar dari Dewa 19, oke gua keluar ya, tapi sorry ya, aku masih nyanyi Dewa 19 ya. Karena lumayan lah, duitnya nggak 25 gitu kan ya. Itu nggak mungkin terjadi kan, harusnya. Kemarin saya masih sabar. Harusnya Once-nya sadar diri lah, kira-kira begitu Mas ya. Lu udah bukan personil, keluar, ya jangan bawa lagu Dewa lagi kan. Gue ngomong. Ali Lobis, Ali. Tapi itu berlaku nggak sih Mas? Itu kan tadi sama Once, tapi berlaku juga nggak sih sama Mas Ari Lasso yang mungkin selama ini bayar royalti gitu? Iya, Ari Lasso dia Ari Lasso tuh dia waktu SMA dia ilmu tambah-tambahan sama ilmu
kurang-kurangan, kali-kalian sama bagi-bagiannya bagus. Jelas. Kalau Once ini mungkin waktu ilmu bagi-bagian kurang masuk, nggak masuk mungkin. Apa sekolahnya? Saya cuma kali-kalian sama tambah-tambahan. Begitu bagi-bagian bingung. Berarti apa itu boleh kalau misalnya Mas Ari Lasso yang menyanyikan karena udah Boleh. Kalau yang soal somasi itu sudah disampaikan ke kita. Jadi jelas, dan Once juga sudah menyatakan tidak akan lagi menyanyikan. Jadi kemarin itu sudah somasi terbuka. Jadi jelas, kan sudah direspon. Ini sudah selesai. Ya kan. Tapi kemarin katanya Once mau ketemu Mas Dhani ngobrol langsung daripada keluar-keluar di media, gimana tanggapannya? Ya, nggak ada. Mas intinya udah close ya pendapatannya. Udah. Tapi kalau hubungan Mas Dhani sama seorang Saya sama Once berteman aja biasa, ngobrol ya bisa lama, ngobrol apa aja sama Once enak. Once tuh enak buat ngobrol gitu. Biasa aja gitu. It's all about business aja. Berteman oke, berbisnis loh. Gitu. berarti Mas Dhani sudah tidak mau berbagi keuntungan dari Dewa untuk si Bukan keuntungan. Gini loh Mbak, konsekuensi logis dari Once keluar dari Dewa tahun 2010, konsekuensi logisnya dia tidak menyanyikan lagu dari 19 kalau pakai akal sehat ya. Kalau orang berakal sehat gitu. Harusnya ketika kayak misalnya gini, contohnya waktu Mulan Pok keluar dari Ratu dan menjadi Mulan Jamila, semenjak itu udah nggak nyanyi lagu Ratu lagi. Pernah lihat nggak Mulan Jamila nyanyi lagu Teman Tali Mesra? Nggak pernah kan? Pernah lihat nggak Mulan Jamila nyanyi Lelaki Buaya Darat? Nggak pernah kan? Gitu. Itu konsekuensi dari Mulan Pok atau Mulan Jamila keluar dari Ratu. Itu konsekuensi logisnya. Hah? Siapa? Jelaskan dulu. Boleh jelaskan. Ali nyalon guys, Ali nyalon. Nyalon opo? DPRD kan cantik, Partai Gerindra. Lumayan promo. Apa meneh? Ada lagi? Yes. Iya kan 2% kecil banget. Come on, 2%. Once sendiri ngakuin kalau itu kecil. Once sendiri kan ngomong, ya emang kecil lah saya mau bantu, tapi kan dia kan apa bukan pencipta lain. Jadi artinya kalau lagu Cemburu sendiri nggak apa-apa dinyanyi sama Once terus? Ya nggak apa-apa, asal liriknya dirubah. Liriknya punya Mas Dhani. Liriknya punya saya. Sama aransemen ya? Ya aransemen oke lah nggak apa-apa. Oh, Kan aransemen tidak dilindungi undang-undang. oh baik banget tuh Mas. Iya. Cemburu diganti cembokur. Ya. Mau meneh? Mas, cukup. Thank you. Sudah sangat banyak informasinya. Full informasi spesial untuk pada puasa. Ali nyalon guys. Sipo. Foto mandar sini ya. Foto komando.